Pernah kepikiran gak sih pas kita neken tombol lift atau pas lampu lalu lintas ganti warna, itu sebenarnya apa yang terjadi di belakangnya? Ternyata ada semacam otak komputer khusus yang kerja nonstop. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia si otak tersembunyi itu. Ini kelihatannya pertanyaan paling simpel ya kan? Kita punya mesin nih, anggap aja motor. Gimana caranya kita kasih perintah paling dasar? Nyala, terus berhenti. Nah, dari sinilah semuanya bermula. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Interaksi antara manusia yang ngasih perintah ke sebuah mesin. Ya, kalau dari sisi kita sebagai pengguna sih kelihatannya simpel banget ya. Kita tekan tombol, ya sesuatu terjadi. Nggak perlu mikir panjang, kita cuma berharap hasilnya pasti dan langsung. Nah, ini level kontrol yang paling-paling dasar. Ada input yang jelas, hijau buat jalan, merah buat berhenti, dan langsung jadi aksi yang kita mau. Udah jelas banget, nggak pakai mikir. Nah, disinilah yang bikin penasaran. Antara tombol yang kita tekan sama mesin yang bergerak, pasti ada sesuatu kan? Semacam penerjemah yang mengubah tekanan jari kita jadi sebuah aksi. Apa sih sebenarnya otak di tengah-tengahnya itu? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Sekarang kita akan buka kotak misteri ini dan lihat otak yang sebenarnya ngatur semuanya. Dan ini dia jawabannya. Alat ini namanya Programmable Logic Controller atau biasa disingkat PLC. Coba deh perhatiin alurnya di gambar ini. Sinyal dari tombol start dan stop itu masuk sebagai input. Terus si PLC di tengah ini yang mikir, yang memproses, baru deh dia kirim perintah sebagai output buat nyalain atau matiin motor. Jadi dialah otaknya, si penerjemah perintah kita. Jadi PLC itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya, anggap aja ini komputer super tangguh yang emang dibikin buat kerja di lingkungan pabrik yang keras. Panas, debu, getaran, semuanya dilewatin. Tugas utamanya tuh simpel banget. Terima sinyal, ambil keputusan sesuai program, terus kendalikan mesin. Biar kebayang betapa hebatnya PLC, coba deh bayangin zaman dulu. Tiap kali mau bikin aturan, jika ini maka itu, teknisi harus benar-benar nyambungin kabel satu persatu. Panelnya bisa penuh sama kabel yang ruwet. Nah, dengan PLC, semua logika rumit itu sekarang jadi software. Jauh lebih rapi, fleksibel, dan efisien. Keren banget kan perubahannya? Jadi, cara kerja PLC itu intinya cuma 3 langkah yang diulang terus-menerus dengan super cepat. Pertama, dia baca semua input. Kedua, dia proses pakai program yang udah kita buat. Ketiga, dia perbarui outputnya. Dan siklus ini, cepet banget. Diulang terus-terusan ribuan kali cuma dalam sedetik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara kita ngomong sama si otak ini? Gimana cara kita ngasih tahu dia keputusan apa yang harus dibuat? Nah, kita pakai namanya ladder logic atau logika tangga. Kenapa namanya gitu? Ya, lihat aja bentuknya. Mirip tangga kan? Bahasa visual ini sengaja dibuat biar gampang dipahami sama teknisi listrik yang udah biasa baca diagram sirkuit. Jadi nggak perlu jadi programmer handal buat ngerti. Jangan pusing dulu lihat simbol-simbolnya. Pada dasarnya ini cuma aturan jika maka dalam bentuk gambar aja kok. Contohnya, jika input I 0.0, tombol start aktif, maka nyalakan output Q 0.0, motornya. Sesimpel itu. Nah, disinilah kerennya. Meskipun konsep dasarnya simpel, aturan-aturan jika maka ini bisa ditumpuk, digabung kayak main balok susun gitu. Dari situ kita bisa bikin program yang bisa ngatur sistem yang super kompleks, kayak satu jalur perakitan di pabrik mobil. Kekuatan PLC itu bukan cuma buat ngatur satu hal, justru kehebatannya ada di fleksibilitasnya yang luar biasa. Dan gambar ini nunjukin poin itu dengan pas banget. Satu PLC yang sama, satu kotak itu aja, bisa dipakai buat tugas yang beda-beda. Hari ini buat ngontrol lampu, besok mungkin buat nyatur ban berjalan atau konveyor. Cuma program di dalamnya aja yang perlu diubah. Praktis banget. Jadi, di mana aja sih otak-otak ini sembunyi? Jawabannya ternyata ada di mana-mana. Di dalam lift yang kita naiki, sistem lampu lalu lintas yang kita lewati, tempat cuci mobil otomatis, bahkan wahana seru di taman hiburan. Mereka ini bener-bener pahlawan di balik layar dunia modern kita loh. Oke, sekarang kita simpulkan, kenapa sih teknologi ini penting banget dan bisa dibilang mengubah dunia industri? Intinya gini, PLC itu adalah tulang punggung yang nggak kelihatan dari hampir semua industri modern. Coba bayangin, satu kotak kecil ini bisa jadi pusat komando yang ngejalanin seluruh operasi sebuah pabrik raksasa. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas.
PLC itu adalah lompatan besar dari era perangkat keras yang kaku ke era perangkat lunak yang fleksibel. Ini revolusi industri yang sesungguhnya. Jadi kuncinya ada 3. PLC itu praktis, fleksibel, dan gampang banget diubah-ubah buat tugas baru. 3 hal inilah yang bikin dia jadi alat yang sangat powerful di dunia industri. Kalau ada satu hal yang harus banget diingat dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia. Satu perangkat keras yang sama, lewat keajaiban software, bisa melakukan tugas yang kemungkinannya hampir tak terbatas. Nah, sekarang kan udah pada tahu nih rahasianya. Nanti pas jalan-jalan atau beraktivitas, coba deh perhatiin sekeliling. Pikirin mesin-mesin otomatis yang kamu temui. Kira-kira apa lagi ya yang diam-diam diatur sama otak tersembunyi ini?